dengan tema persiapan meraih Lailatul Qadar. Kepada Bapak Ustadz, aku berharap kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana fi lailatul qadri, lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hafidhun rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala mengucapkan dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sallallahu alaihi ya bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukurillah, sore hari ini di hari ke-19 Ramadan, hari 19 18 jadi 18. Kalau ini dan membahas dari hari ke-18 Ramadan, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak terasa waktu itu cepat berlalu. Dan memang jika sudah kiamat sudah dekat itu ya waktu itu cepat sekali. La taqum sa'atu hatta yaqarraba zaman. Tidaklah kiamat itu terjadi sampai waktu itu saling mendekat. Batakun sana itu kasadi, 1 tahun itu rasanya baru 1 bulan. Wasatu kali Jum'ati 1 bulan rasanya baru 1 pekan. Batakun Jum'atu kali Yaumi, dan 1 pekan itu rasanya seperti 1 hari. Wayakun Yaumu bantur hadi binari, dan 1 hari itu seperti pelepah kurma kering yang terbakar oleh api. Itu kata Nabi bahwa cepatnya waktu berlalu, yakin zaman, singkatnya waktu
itu memang menjadi salah satu tanda kalau kiamat sudah dekat. Tahun siapa itu? Kiamat tak akan jauh, kiamat itu pasti mendekat. Dan adanya sudah yang kita rasakan hari ini ternyata sudah di hari ke-18 kita berpuasa Ramadan 1447 Hijriah. Kita baru bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah menjalani lebih dari separuh perjalanan. Kalau diibaratkan kita melakukan perjalanan tujuannya di Jakarta, kira-kira sudah sampai mana di separuh perjalanan atau lebih. Kalau sekarangnya di Cirebon lebih sedikit ke barat, sudah sampai mana itu? Anggap sudah sampai di Cirebon, separuh perjalanan kita sudah mendekati ke akhir dari perjalanan tujuan. Banyak caranya tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, bahwa tujuan berpuasa itu la'allakum tattaqun. Harapan Allah itu semua kita menjadi orang yang memiliki wiqayah, memiliki benteng, memiliki perlindungan diri dari segala hal yang membuat diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan ibadah puasa yang kita kerjakan itu diharapkan oleh Allah kita bisa menjadikan hawa nafsu kita sebagai hamba dan kita adalah tuannya. Kita tidak disuruh oleh hawa nafsu kita, tapi justru hawa nafsu kita yang mengendalikan. Kita jadi komandannya. Nanti hawa nafsu akan selalu mengatakan kepada kita, monitor ketua gitu. Karena kita yang jadi ketuanya, hawa nafsu yang jadi hambanya. Dan disitulah sebetulnya tujuan dari ta'alakum, tujuan dari ibadah puasa yang Allah wajibkan pada diri kita. Dan Allah menggunakan kalimat wajib, la'alla. Kalimat la'alla itu maknanya bisa jadi iya sampai pada tujuan itu, tapi bisa jadi tidak. Jadi, sama seperti orang yang melakukan perjalanan ke Jakarta, separuh perjalanan sudah dilakukan, tapi boleh jadi ada yang sudah sampai separuh perjalanan di Cirebon, tapi boleh jadi ada yang baru sampai Bumi Ayu, boleh jadi ada yang baru sampai di Kulon Progo atau di Magelang, boleh jadi ada yang baru sampai Jombor. Jangan-jangan masih ada yang masih belum beranjak dari Winong. Nah itu resiko itu jika kita tidak melakukan ikhtisaban. Maka Nabi selalu mengatakan di Ramadan ibadah itu harus imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dia harus melakukan puasa dan menghidupkan malam Ramadan serta Ramadan itu dengan penuh keimanan serta hanya bertawakal kepada Allah, dan ikhtisaban itu di dalamnya memiliki makna evaluasi dari kata hasibah. Jadi harus ada evaluasi setiap hari atas apa yang sudah kita kerjakan. Apakah ada yang masih kurang, apakah sholat kita masih belum khusyuk karakternya dan seterusnya. Itu harus ada evaluasi setiap hari, sehingga kalau perjalanan ini kita berharap sudah sampai Cirebon ini, jangan malah masih ada di daerah
kebetulan gitu ya. Itu kalau sudah begitu berbahaya. Kita tidak akan sampai ke al-muttaqun, memiliki al-qoya, memiliki benteng diri kita terhadap penguasaan hawa nafsu, dan itu menjadi penting dan modal yang sangat besar saat nanti kita mulai memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ketika kita perjalanan Ramadannya yang sangat bagus tadi, kita memiliki sudah bisa menguasai hawa nafsu, tidak lagi misalnya makan kita sudah teratur, ya, kita sudah bisa kalau dulu misalnya jam waktu saya masih kecil, saya masih ingat kalau bilang berbuka mulai dari siang itu sudah mengumpulkan jajanan, ya, terus itu ada banyak yang saya sampaikan. Kalau sudah beli langsung disimpannya di lemari pakaian, ya, saatnya berbuka di gudang, ya, akan makan. Itu salah satu contoh itu orang saat berbuka itu nampak bagaimana penguasaan diri atas hawa nafsu makannya, puasanya bagus, dia akan mampu mengendalikan nafsu makannya. Sebulan misalnya fenomena buka bersama. Kadang-kadang kalau kita lihat buka itu dia bersama di kanan yang kalau ikan lawan sengaja nanti memang tujuannya makan, biar habis sih, tapi fenomena seperti itu sekarang terlihat di kita. Anak saya itu, saya punya beberapa anak perempuan, semuanya perempuan, yang datang cuma saya sendiri. Dan kebetulan yang masih aktif kuliah nomor 3, yang satu sudah kerja, sudah lulus, nomor 2 lulus, dan makan beberapa. Yang nomor 3 masih aktif, ini masih aktif nomor kuliah. Ini bahasa perjalanan sudah tinggi mau buka sama buah itu yang dulu buka kan sehingga itu yang dilakukan. Dan mudah-mudahan kalau kita ini sudah mulai menghasilkan. Nah, indikasinya apa? Dan kita harus tahu indikasi bahwa kita sudah menguasai hawa nafsu. Indikasinya sederhana sebetulnya. Kalau kita baca hadis Nabi lagi dari Imam Bukhari, riwayatnya Asyam junnatun, bahwa puasa itu adalah benteng. Pada yartus pada yashad, jangan berkata kotor, jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu ketika dia melakukan suatu tindakan, dia tidak berpikir resikonya, tidak berpikir permasalahan dan membalas, pokoknya si kotor sini pengen silakan. Itu namanya bertindak bodoh. Harusnya dipikir dulu, kira-kira apa manfaatnya. Itu biasa. Contoh misalnya itu bertindak bodoh itu biasa. Misalnya minum, ya, gelas itu kan untuk minum, dipakai buat mandi, gelas itu tindakan bodoh. Padahal mengerti, tahu orang yang bertindak bodoh itu belum tentu
menguasainya, maka akal sehatnya jadi tidak dipakai, dia hanya menjadi hawa nafsu. Jika ada orang yang mengajakmu bertengkar, jika ada orang yang mengajakmu untuk banyak-banyak ngomong gitu ya, bertimpal, saling mencela, saling mencaci, saling memaki, kul ini sahib, ini sahib, itu kan sebetulnya maknanya mengendalikan diri agar hawa nafsu kita menjadi hamba bagi diri kita, bukan kita yang dituntut oleh hawa nafsu. Gitu. Nah, indikasi kita sudah sampai pada bagian paruh pertama dan sudah masuk paruh kedua di Ramadan ini. Sudah berkurangkah lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar, ghibah, prasani, kemudian membalik apa yang keluar dari mulut kita, komentar terhadap sesuatu, kadang-kadang sok gatel melihat sesuatu, komentari, kadang-kadang apa yang komentarkan itu belum tentu bermanfaat untuk kita, apalagi untuk orang yang kita komentari atau sesuatu yang kita komentari. Tapi kadang kita tidak bisa menahan diri. Kalau dalam bahasa surah Al-Jaziah itu begini, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan kawan nafsunya sebagai Tuhan? Itu bahasanya begitu. Apakah engkau Muhammad pernah melihat seseorang yang menjadikan kawan nafsunya jadi Tuhan? Jadi penjelasan dalam tafsir Al-Muyassar, bagaimana jadi maksud Allah sing dipengeni dilakoni, Allah sing dipengeni dipenuhi. Nah itu indikasi mudah tidak mengevaluasinya. Puasa kita sudah sampai mana? Gampang ya. Dari lisan kita, dari lisan kita kalau puasa kita semua puasa setiap kali anjir puasa, tapi yang namanya hawa nafsu, nah itu kan yang sifatnya bagi. Maka Umar bin Khattab ketika ditanya apa makna takwa, ya ma'alakum tattaqun, beliau katakan at-taqwa hahuna, takwa itu anak-anak sero berjumlah. Ada yang ditambah timur, dan kita akan bagaimana cara menilainya apa yang ada di dalam dada. Yes, apa yang keluar dari mulut kita itu cermin dari apa yang ada di dalam dada kita. Teko isinya air putih, yang keluar air putih. Isinya teh, yang keluar teh. Isinya kopi, yang keluar kopi. Itulah takwa. Jadi ma'alakum tattaqun. Nanti dalam soal jalan ini kita evaluasi, sudah sampaikah kita pada harapan Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau prosesnya diikuti dengan benar, pasti bisa menjadi orang yang bertakwa itu. Dan itu yang dirahmati Allah. Ini modal. Jika kita sudah mendapati bahwa diri kita sudah berada pada track yang benar, pada jalan yang benar untuk sampai pada harapan Allah, la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, kemudian la'allakum yarshudun. Maka Allah sudah menyediakan satu malam di akhir bulan Ramadan, malam yang sangat istimewa. Malam yang sangat istimewa itu disifati oleh Allah atau disebut dalam bahasa Quran sebagai Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau dalam Al-Quran Allah mensifatinya dalam surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Jadi kita harus tahu dulu nih, kan dari judulnya itu persiapan untuk meraih Lailatul Qadar. Kita harus tahu dulu Lailatul Qadar itu apa. Modal penjenengan sudah punya nih. Setelah dievaluasi, mau kita evaluasi diri sendiri, wilayahnya sudah cukup, sudah ada lah, akwanya sudah ada ini apa bekalnya itu. Itu masih terus harus ditingkatkan. Nah, sekarang apa itu Lailatul Qadar? Agar kita bisa mengenali Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disifati oleh Allah dalam surat Al-Qadar itu sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dalam surat Al-Dukhan disebutnya Al-Lailah Al-Mubarakah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ketiga surat Al-Dukhan, bahwa malam Qadar itu adalah malam yang diliputi oleh keberkahan. Berkah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ziyadatul khair, kebaikannya bertambah terus-menerus. Jadi jika seseorang mendapatkan berkah dari apa yang Allah yang diterima, misalkan rezekinya yang penting berkah, itu artinya dari apa yang Allah berikan itu akan berdampak pada banyak kebaikan pada dirinya. Sedikit mungkin yang diterima, tapi jika berkah bisa jadi cukup untuk semuanya. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, penghasilan hari ini dibandingkan dengan situasi kita secara ekonomi hari ini kan berat sebetulnya gitu. Tapi karena kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Allah mau, maka apa yang kita dapatkan berkah cukup saja. Dan banyak cerita di mana seorang ayah, saya ingat misalnya seorang ayah tukang beca, beliau kuliahkan anaknya di Universitas Negeri Semarang S1 selesai. Sekarang anaknya sudah lulus S3 di usia di bawah 30 tahun. Lulus S3 dari Inggris pula. Itu dari berkah rezeki yang dihasilkan oleh seorang ayah tukang beca orang Semarang. Putrinya sudah lulus S3 dari Inggris, S2 di Inggris, S3 di Inggris. Pulang jadi dokter sebelum usia 30 tahun. Perempuan itu namanya berkah. Nah, Lailatul Qadar itu seperti itu. Malamnya penuh keberkahan, memberikan banyak kebaikan. Nah, kenapa oleh Allah disifati sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Nah, kita baca apa yang dikutip oleh Ibnu Katsir, sebuah riwayat dari Imam Mujahid. Imam Mujahid berkata, Nabi Bani Israil rajulun, ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang laila hatta yusbiha. Laki-laki itu kalau di malam hari beribadah kepada Allah sampai pagi menjelang. Artinya ibadahnya semalam suntuk. Umma yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsiya. Laki-laki itu di waktu siangnya dia berjihad di jalan Allah sampai menjelang sore. Jadi malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya berjihad fisabilillah. Fa'ala dzalika al-masahrin. Laki-laki itu konsisten melakukan perbuatan itu selama 1000 bulan. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maknanya apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin? Ya mutilkal lailati khairum
min amali dzalika rajul. Beribadah di malam Qadar itu, yang malam mubarakah itu lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan laki-laki Bani Israel tadi, yang malamnya semalam suntuk beribadah kepada Allah, siangnya dia berjihad selama 80 tahun. Itu lebih baik dari perbuatan Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel. Bisa dibayangkan? Satu lagi riwayatnya, ada dua. Saya kutipkan dua riwayat, ada banyak riwayat. Yang kedua dari Ali bin Urwah, riwayatnya, Zakara Rasulullah SAW yawman arba'atan min Bani Israel. Jangan Bani Israel itu jangan dibayangkan Israel, bukan Israel, Bani Israel. Rasulullah menceritakan satu hari 4 orang dari kalangan dari Israel. Abdullah zamani Amadullah, mereka beribadah kepada Allah samanina aman selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata aini, dan sama sekali tidak bermaksiat sekejap mata pun. Jadi selama 80 tahun keempat orang ini rajin beribadah kepada Allah dan sama sekali tidak pernah bermaksiat. Kemudian pada kalau Nabi menyebut 4 orang itu, yang pertama Ayub, yang kedua Zakaria, boleh jadi ini Nabi Ayub, boleh jadi ya Nabi Zakaria. Kemudian ada Hazil bin Al-Ajuz, dan yang keempat Yusa bin Nun. Jadi ada Ayub, Zakaria, Hazil bin Al-Ajuz, dan Yusa bin Nun. Itu 4 orang dari Israel yang selama 80 tahun beribadah kepada Allah tanpa bermaksiat sedikit pun. Agar kita bisa melakukan itu tanpa bermaksiat. Bermaksiatnya ya mulut kita bisa bermaksiat dengan ucapan. Mungkin rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasa rajin, mulutnya masih bisa bermaksiat. Nah, ini tidak sama sekali. Faqad anzalallahu khairan min dzalika. Kemudian Yunus Fa'ajib ashab Rasulullah SAW min dzalika. Para sahabat Rasulullah takjub dengan cerita Nabi itu. Kok bisa ya? Kalau gitu, kok bisa ya? Maka pada Jibril faqala, kemudian Jibril datang dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibtu ummatuka min ibadati haula innawat sama sana. Wahai Muhammad, umatmu takjub dengan ibadah keempat orang Bani Israel itu selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ainin, dan mereka tidak bermaksiat sekalipun. Faqad anzalallahu khairan min dzalika. Sungguh kata malaikat Jibril, Allah telah menurunkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka kemudian Faqara alaihi, malaikat Jibril kemudian membacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Nah, Ibu, jadi kita sekarang sudah tahu Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada satu malam itu, lebih baik daripada ibadah selama 80 tahun, lebih dari 80 tahun kita ibadah. Cukup dengan satu malam itu seolah-olah kita sudah beribadah lebih dari 80 tahun tanpa bermaksiat sama sekali.
Hadis Nabi yang lain riwayat Imam Malik bahkan memberikan keterangan yang lebih terang benderang. Saya tercoba bahasa terjemahannya saja. Sesungguhnya Rasulullah itu diperlihatkan umur manusia yang sebelumnya itu relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia umatnya Nabi Muhammad itu pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal sebagaimana umat-umat sebelumnya beramal yang puluhan tahun. Umat Nabi Nuh kan ratusan tahun, usia Nabi Nuh aja sampai 950 tahun lebih kan. Nah, maka kemudian hadis itu mengatakan Rasulullah, Allah memberikan Rasulullah SAW Lailatul Qadar untuk umatnya yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pendeknya usia kita itu oleh Allah diberikan keistimewaan dengan satu ibadah, dengan satu malam yang jika kita beribadah di situ nilainya sama dengan umat-umat yang terdahulu yang usianya panjang sehingga mereka bisa beribadah dan beramal soleh sepanjang umur mereka yang begitu panjang. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad, umur yang pendek tapi punya keistimewaan dari kualitas ibadah yang Allah berikan pahalanya sedemikian besar. Sholat 5 waktu kita itu sama dengan 50 waktu. Sholat 5 waktunya. Dan kalau kita dengar kisah Isra Mi'raj yang begitu ya, awal Nabi SAW dari pertama 50 sampai akhirnya dari sampai di 5. Kemudian para ulama berkesimpulan sholat 5 waktu kita itu sama dengan 50 waktu. Itu istimewanya umatnya Nabi Muhammad, istimewanya ganjaran semua. Nah, sekarang masalahnya mau tidak dengan malam Lailatul Qadar itu? Mau ya? Nah, sekarang yang kedua, kalau kita sudah menginginkan Lailatul Qadar itu, kapan Lailatul Qadar itu datangnya? Merujuk pada hadis Nabi, ada banyak hadis Nabi terkait dengan datangnya Lailatul Qadar. Saya ambilkan yang paling menurut saya ini dalil yang paling aman untuk kita kerjakan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi asr al-awahid min Ramadan wa yaqul taharrau lailatul qadri fi asr al-awahid min Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, carilah malam Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagus, kan ada hadis masih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah juga. Kalimatnya taharrau lailatul qadri fil witri, dan gitu ya. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, ya. Min asril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana yang dipakai? Ibu, 10 hari terakhirnya betulnya atau dicukup di malam-malam witir, malam 21, malam 23, 22, 5, 27, 29. Dan dengan biasanya kalau di masjid ini 10 hari terakhir ramainya di malam berapa kitabnya ganjil. Nah, sekarang di kita itu di Indonesia ada 2 perbedaan, mulainya hari kekuasaan sih ganjilnya sama bukan, ganjilnya tidak sama. Saya ada mengadu kantor, saya punya teman kebetulan teman itu mulainya di tanggal 19, bukan dia tanggal 18. Ganjilnya tanggal 18 sama 19. 18 ya. Nah yang tanggal 19 ganjilnya sama enggak dengan kita? Beda ya. Nah terus
Yang benar ganjil yang mana? Maka yang benar adalah carilah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ramaikan masjid ini dengan iktikaf, ya, di 10 malam terakhirnya, bukan hanya di malam-malam ganjil. Itu jauh lebih aman, di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau di 10 malam terakhir itu, kalimat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang dikatakan itu Imam Bukhari dari Aisyah, dikatakan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza taqala al-asr sadda min izarahu wa ahya laylahu wa aiqadha lagu. Nabi itu bersungguh-sungguhnya di 10 malam bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika masuk di 10 malam bulan Ramadan, di terakhir bulan Ramadan itu, Nabi semakin bersungguh-sungguh. Jadi bukan di malam ganjil saja. Betul, Nabi itu pernah dikasih tahu malam Qadar itu pernah dikasih tahu, tetapi Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tidak tahu persis tanggal berapa itu turunnya. Seringkali kita saya yang tidak saya itu sering ya sambil bercanda dengan teman gitu ya, saat di iktikaf itu. Jadi aku rasanya iktikaf mau mungkin ada kok isom mau itu kok tenang hujan kok gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dipengaruhi malah dengan tanda-tanda alamnya yang sering banyak kebaran kan. Maka sesungguhnya kita jangan terpaku di situ. Pastikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu sebagaimana Nabi melakukannya. Nabi sadami jawabu. Nabi itu sadami jawabu itu mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya itu kalau kita baca secara hadisnya, Nabi tidak mencampuri istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, begitu kan kalimat dalam surat Al-Baqarah 187. Jadi istri beliau itu di 10 hari terakhir itu ditinggalkan dalam tanda petik, tidak dikancani tidur di ranjangnya, gitu. Nah, pengertian lainnya itu yang dikatakan oleh Allah, Nabi meninggalkan urusan dunia. Bahkan sesuatu yang halal dikerjakan di malam Ramadan dengan pasangan, bahkan itu adalah sebuah sedekah berpahala di sisi Allah, itu juga ditinggalkan hanya untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena ada di malam di 10 malam itulah Lailatul Qadar turun. Nabi meningkatkan ibadahnya. Kemudian wa ahya lailahu, ini kalimat ahya lailahu. Nabi hidupkan malam 10 hari terakhir itu. Makna menghidupkan malam itu, Nabi lebih banyak bangunnya untuk ibadah daripada tidurnya. Apa saja ibadah yang bisa dikerjakan di malam itu? Ya bisa sholat, gitu, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa baca buku agama, gitu ya. Tidak dengan nonton hiburan di YouTube misalnya, kan kita semua sudah punya HP yang tersambung dengan paket data untuk YouTubean. Misalnya kita ngeklik lapor Pak misalnya, ya acara hiburan. Saya senang dengan acara
Di 10 malam itu boleh, silahkan, tapi nanti tinggalkan yang seperti itu. Istrinya ada yang halal, itu ditinggalkan oleh Nabi dalam tanda petik gitu ya. Ditinggalkan artinya Nabi berasik masuk dengan ibadah kepada Allah di 10 malam terakhir itu. Dan Nabi ajak istrinya, keluarganya, wa'ai kodo ablahu, anak istrinya juga diajak. Orang yang jadi. Nah, saat Nabi melakukan itu, Nabi melakukannya di masjid. Artinya karena yang begitu asal awakhir min Ramadan. Nabi di 10 malam terakhir itu beriktikaf. Iktikaf itu adalah tinggal di masjid, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi sebagai bentuk keseriusan yang meninggalkan dunia untuk hanya berdekatan dengan Allah, beliau beriktikaf di masjid selama 10 hari. Meskipun nanti di kalangan para ulama apakah durasi waktunya 24 jam berturut-turut selama 10 hari atau cukup 1, 2, 3 jam saja. Maka Muhammadiyah wabil khusus Haji Muhammadiyah bersepakat sejenak pun beriktikaf di masjid 1 jam misalnya, itu juga sudah disebut dengan iktikaf. Catatannya niatkan untuk iktikaf. Itu ibadah. Iktikaf sendiri adalah sebuah ibadah. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apakah Lailatul Qadar yang datang di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan bersungguh-sungguh beribadahnya di bulan 10 malam terakhir itu dengan iktikaf? Apakah hanya milik mereka? Apakah yang tidak iktikaf tidak punya kesempatan dapat Lailatul Qadar? Misalnya yang sedang haid, yang sedang haid tidak sholat, biasanya tidak ke masjid gitu, biasanya juga yang di rumah. Apakah tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu hak semua orang yang beriman yang di malam-malam Ramadan di 10 hari terakhirnya mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tidak hanya orang yang ada iktikaf di masjid, meskipun memang probabilitasnya kemungkinan besarnya orang yang di masjid iktikaf itu lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Jadi cuma masalahnya kadang yang masjid juga tidak tidur. Jadi datangnya tengah malam jam 10 malam. Model saya itu kalau sudah datang ke masjid mesti jam 10 malam karena biasanya maghrib isya itu kan masih ngajar gitu, masih ceramah dan mana-mana gitu. Nah masjid saya masuk ke masjid yang biasa saya ini kalau itu jam 10 malam sudah capek tidur, nanti bangun jam sahur gitu. Nah sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memang kuncinya adalah menghidupkan malam di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi orang yang ada di rumah, ibu, ada di rumah karena misalnya sedang tidak mau ke masjid karena khawatir segala macam, di rumahnya zikir, istighfar, gitu kan, bersedekah. Bisa tidak di rumah bersedekah? Buka HP-nya, kirim infak lewat HP, mobile banking-nya kan banyak sekarang, bisa bersedekah. Itu kita kerjakan itu di rumah. Lailatul Qadar datang dapat. Nah,
Jadi itu yang perlu kita ketahui itu dulu. Jadi mari kita optimis. Bagi yang bisa beriktikaf di masjid, silakan iktikaf di masjid. Tapi ada pesan nih untuk pengurus takmir, jika bisa masjid jangan dalam keadaan gelap gulita. Jangan dimatikan lampunya agar bisa maksimal ibadahnya saat iktikaf itu. Karena ibadahnya bisa macam-macam. Bisa baca Quran, bosan sholat, baca Quran, bosan zikir, sholat, terus begitu. Karena memang tidak ada ketentuan pada saat kita iktikaf itu harus gelap-gelapan. Jadi ada baiknya memang terang dipadamkan lampunya saat kita bermuhasabah dan saat kita beribadah di majelis 10 malam terakhir itu dengan iktikaf. Sekarang persiapan paling utama kira-kira apa? Persiapan paling utama yang pertama ini niat dan azam yang kuat, karena ibadah ini 10 hari terakhir ini tidak mudah. Ibadah 10 hari terakhir ini tidak gampang. Harus punya azam, tekad yang kuat. Kalau tidak punya tekad yang kuat, 15. Itu tadi datang, tidur, bangun, sudah lewat gitu kan, sudah selalu beraktivitas. Jadi Allah Akbar, harus punya tekad yang kuat. Selain niat, tekadnya harus kuat. Yang kedua, sehat. Anjuran harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Ilmu sudah banyak, barusan sudah saya sampaikan ilmunya. Tinggal kita tekad yang kuat untuk menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan ibadah. Di rumah, apalagi di rumah itu ininya banyak, godaannya. Di rumah itu godaannya banyak, maka butuh tekad yang kuat. Itu tekad yang kuat untuk mengerjakan. Bagi yang misalnya perawat, sukarelawan di jalan, mereka berhak mendapatkan godaan. Tapi lagi-lagi malam itu harus dilalui dengan banyak ibadah. Ibadah itu apa? At-taqarrubu ilallahi bimtithali awamiri wa sinabi nawahi wal amali bima adina bisabri. Jadi ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan beramal dengan yang dibolehkan oleh Allah. Sudah sampai. Saya tutup sore kajian sore ini dengan bacaan alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.